Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Topik kita hari ini yaitu akan membahas tentang sistem periodik. Mulai dari pengertian sistem periodik, yaitu sebuah tabel yang memuat seluruh unsur kimia yang dikenal oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Di dalam tabel periodik ini, unsur-unsur kimia dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Dengan pemanfaatan tabel periodik ini, kita dapat membuat klarifikasi, penafsiran, dan perkiraan yang sistematik dari semua informasi kimia. Selain itu, kita juga dapat lebih mudah mempelajari struktur atom. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem periodik. Pada awalnya, unsur hanya digolongkan menjadi logam dan non-logam. Namun, setelah John Dalton mengemukakan teori atom, maka terdapat perkembangan yang cukup berarti dalam pengelompokan unsur-unsur. Pengelompokan tersebut dilakukan oleh beberapa orang ahli, yaitu yang pertama yaitu Trude-Dobereiner, yang kedua hukum oktav oleh Newlands, yang ketiga yaitu oleh teori Mendeleev. Perkembangan dasar sistem periodik unsur. Perkembangan dasar pengelompokan unsur yang pertama adalah pengelompokan atas logam dan non-logam. Pengelompokan unsur yang pertama dilakukan oleh Lavoisier yang mengelompokkan unsur ke dalam logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Oleh karena pengetahuan tentang sifat-sifat unsur masih sederhana, unsur-unsur tersebut kelihatannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Artinya, sebelum terlihat adanya kemiripan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Tentu saja pengelompokan atas logam dan non-logam masih sangat sederhana, sebab antara sesama logam pun masih terdapat banyak perbedaan. Sistem periodik unsur modern terbagi menjadi dua, yaitu periode dan golongan. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode golongan. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Penempatan unsur dalam golongan berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal. Ada dua cara penamaan golongan, yaitu sistem 8 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama atau golongan A dan golongan tambahan atau golongan B. Adapun beberapa sifat-sifat keperiodikan unsur, yang pertama yaitu jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi atau potensial ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, sedangkan sifat-sifat keperiodikan dalam satu periode yaitu dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu berkurang, sedangkan dalam satu golongan yaitu dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah. Selanjutnya mengenai perspektif saintifik Islam. Sains memang merupakan hal yang sangat penting, apalagi di zaman modern ini, yang sangat menjunjung tinggi nilai rasionalisme atau terutama di negara barat, sehingga segala sesuatu harus disesuaikan dengan logika. Sebenarnya, bila diamati antara ajaran Islam dengan pendidikan sains tidak ada pertentangan. Bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita menuju contoh soal sistem periodik unsur, yang mana contohnya letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor massa 56 dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan dan periode. Kita ke pembahasan. Yang pertama, kita menentukan letak unsur.
yang mana X dengan nomor atom 26, yang mana konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Ingat bahwa 4s dan 3d merupakan salah satu karakteristik konfigurasi elektron unsur golongan B. Dari konfigurasi ini dapat kita simpulkan bahwa periodenya adalah 4, yang mana eval atau fungsi dari S ditambah D sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berarti golongannya adalah 8. Sekian penjelasan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.